La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Pada bulan Syawal abad kedua Hijriah, terjadi sebuah sejarah yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu turunnya wahyu tentang tahwilul kiblah, yakni perpindahan kiblat. Awal mula turunnya ayat tentang tahwilul kiblah adalah ketika Rasulullah SAW merasa bahwa ada kurang pas jika umat Islam ketika sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Kaum Yahudi pun merasa bangga dengan dijadikannya Masjid Al-Aqsa sebagai kiblatnya umat Islam. Memang awalnya Masjidil Aqsa adalah kiblatnya kaum Yahudi. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Khaldun dalam Faslun fi al-Masjid wa al-Buyut al-Adimah fil Alam. Beliau menuliskan, Bait al-Maqdis atau yang sering disebut sebagai Masjid Al-Aqsa pada awalnya di masa kaum Sabayan adalah kuil Zahrah, yakni Dewi Venus. Kaum Sabayan menggunakan minyak sebagai sajian pengorbanan yang dipercikkan dan disiram pada karang yang ada di kuil tersebut. Kuil pemujaan Dewi Venus ini pada tahap selanjutnya mengalami kerusakan, dan ketika Bani Israel berhasil menguasai Yerusalem, mereka menggunakan karang bekas pemujaan di kuil Zahrah tersebut sebagai kiblat untuk peribadatan mereka. Meskipun Rasulullah SAW tidak terlalu senang dengan dijadikannya Masjidil Aqsa sebagai kiblat solat, beliau tidak langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalihkan arah kiblat. Sehingga suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menceritakan perihal tentang kiblat tersebut kepada malaikat Jibril. Dalam kitab Syaraf Syahri Sya'ban karangan Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid disebutkan bahwa malaikat Jibril menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya aku adalah seorang hamba sepertimu yang tidak memiliki sesuatu, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar merubah arah kiblat Yahudi tersebut ke kiblat bapaknya Ibrahim." Akan tetapi Rasulullah SAW sendiri sadar bahwa Allah akan mengabulkan harapannya tanpa harus memintanya secara langsung. Ini adalah bukti bahwa derajat Rasulullah SAW di sisinya sangatlah tinggi. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah melebihi nabi-nabi yang lain. Ini bisa dibuktikan dengan perbedaan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Jika Nabi Musa perlu memohon kepada Allah dengan berdoa, "Rabbi syrahli sadri," yang artinya, "Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku." Tetapi untuk Nabi Muhammad ayatnya berbunyi, "Alam nasyrah laka sadrak," yang artinya, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Jika Nabi Musa berkata, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda," yang artinya, "Aku bersegera kepadamu ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku," maka berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan, "Wala safwa yu'tika rabbuka fatarda," yang artinya, "Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi ridha." Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan akan kedudukan Rasulullah di sisinya. Turunnya ayat tahwilul kiblat itu diawali dengan diundangnya Nabi Muhammad untuk menghadiri jamuan makan oleh kabilan Bani Salmah. Sebagai wujud perhormatan kepada tuan rumah, biasanya Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan rumah tersebut kecuali telah melaksanakan sholat di sana. Biasanya
beliau menyuruh sahabat lain untuk menggantikan beliau sebagai imam di Masjid Nabawi. Ketika beliau melaksanakan sholat duhur, riwayat lain menyebutkan sholat asar. Pada rakaat kedua dalam keadaan ruku turunlah ayat yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW pada rakaat ketiga berpaling menghadap Ka'bah, diikuti oleh para sahabat yang menjadi makmum. Perlu dicatat juga bahwa tidak semua sahabat waktu itu mengetahui akan turunnya ayat itu, karena memang tidak semua sahabat sedang sholat bersama di sana. Sehingga masih ada para sahabat yang ketika sholat masih menghadap Masjid Al-Aqsa setelah turunnya ayat itu. Diriwayatkan oleh Al-Barrak bin Azib dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa ada sahabat yang lewat di sebuah masjid dan melihat para jamaah sedang sholat dalam keadaan ruku, tapi masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Sahabat tersebut berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku telah sholat bersama Rasulullah SAW menghadap kiblat, maka berpalinglah seperti mereka menghadap Baitullah." Seluruh sahabat itu dengan segera memalingkan tubuh mereka menghadap Baitullah tanpa banyak tanya dan diskusi panjang. Itulah karakter para sahabat. Jika mereka mendengar ada wahyu turun, mereka langsung mengerjakannya. Karakter para sahabat disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali." Adapun hikmah tahwil al-qiblah, Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid dalam kitabnya Syaraf Syahri Sya'ban menyebutkan bahwa di antara hikmah diturunkannya ayat tahwil kiblah adalah: pertama, karena Rasulullah SAW memang sedari awal telah meyakini bahwa Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim. Yang kedua, karena Rasulullah SAW tahu bahwa orang Arab dan penduduk Makkah sendiri menyukai Masjidil Haram dan menganggapnya sebagai simbol. Dengan itu bisa menjadi perantara pemersatu dan sebagai cara dakwah beliau kepada mereka. Setelah ratusan tahun, dengan kemajuan teknologi, tersingkaplah berbagai temuan ilmiah akan keagungan Ka'bah. Seperti disebutkan dalam Akhbar Makkah, dikutip oleh Mujahid dari Syu'am al-Iman karya Al-Baihaqi, bahwa Al-Haram adalah tanah suci poros 7 langit dan 7 bumi. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hussein Kamal pada tahun 1978. Beliau menemukan suatu fakta mengejutkan bahwa Makkah adalah pusat bumi. Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia. Untuk tujuan itu, ia menarik garis-garis pada peta, dan setelah itu, ia mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyek garis bujur dan garis lintang. Ia kagum dengan apa yang ditemukan, bahwa Mekah merupakan pusat bumi atau dunia. Pada tahun 2002, Dr. Abdul Al-Basit Sayyid, seorang peneliti dari Egyptian National Research Center, menyatakan bahwa astronot NASA ketika melakukan penelitian di ruang angkasa, mereka melihat sebuah pancaran radiasi di suatu daerah. Ketika diperbesar, ternyata itu adalah Ka'bah. Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid juga menyebutkan dalam kitabnya
bahwa para peneliti Eropa menyatakan bahwa segala perangkat teknologi modern dengan cahaya elektromagnetiknya dengan radiasi menyebabkan berbagai jenis penyakit. Cara untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi tersebut adalah dengan menjauhi teknologi tersebut. Dan caranya untuk menghilangkan efek dari radiasi elektromagnetik itu dengan meletakkan kepala di atas tanah. Dan akan lebih baik jika kepalanya dihadapkan ke pusat bumi, yaitu Masjidil Haram. Semua temuan ilmiah itu menunjukkan bahwa masih banyak lagi hikmah akan disyariatkannya tahwil kiblah tersebut. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi sahabat kami semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, karena komentar dari saudara kami sangat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.